oh itu anu garis dan distrek kata jawabannya urang teh Lain gitu dah. Sikato. Sikato. Tah, Kumaha. viewers, sekarang kita ketemu dengan namanya teh Ridwan, tapi sok disebut abahnya. Pasti ngorak apaan umurnya. Dari SMA 8 katanya gitu ya, Ridwan gitu. Saya mah kalau saya masuk nyebutnya teh abah. Bah kumaha gitu. Karena ngorak lain. Iya dong. Beliau ini tempat saya brainstorm lah gitu. Dia itu sangat mengerti tentang kebudayaan, media, brand. Nah, kebetulan enak rek ngomong brand, Bah. Oh, gitu. Karena loba nu jalma teh yang asal nyieun brand, ya. Asal nyieun brand. Terus para UMKM teh sok nararanya atau produk teh sok nararanya. Pentingna naon sih sebuah brand gitu. Nah, eta pentingna sebuah naon sebuah brand. Ya. Sok ayeuna mah filosofi brand teh kudu sebenarnya kumaha sih, Bah? Urang rek nanya heula eta we heula. Kunaon sebuah produk teh harus mempunyai brand yang kuat. Tah, eta heula kudu terangkeun ku Abah awalna. Ya no brand no bisnis. No brand no business. Intinya mah eta nya. Jadi kalau tidak ada brand, tidak ada bisnis gitu. Nah, cenah tukang lotek bisa. Nya sabar puluh tahun manehna gitu ya. Jadi tetep ya akhirnya mah ditulisan ngaranna ge Ibu Eha misalnya. Lotek macan. Itunya. Identitas leuwihnya. Iya. Lebih Jadi ke identitas. brand itu sebetulnya issue gitunya. Brand itu kamu gitu, bukan sekedar membuat logo ya. Itu brand itu kamu gitu. Nah, eta teh dasar teh ketika orang membuat brand, Bah, gitu. Kita harus berpikiran tentang naon heula. Misalnya kieu pan teu cocok amun urang misalna nyieun hamburger ngaranna Ibu Eha. Eta teh kan Gitu. Eta kudu filosofina teh kudu kumaha amun didinya amun hayang sebuah brand pas dengan brandnya, pas dengan produkna. Pemikiran filosofinya kudu kumaha. Jati dirina gitu. Jadi gini. Brand itu dibuat karena mewakili apa yang dilakukan. Sebetulnya. Nah, makanya disebut brand itu adalah orang awam menganalogikannya logo, padahal logo mah elemennya. Logo teh elemennya, oke. Jingle, tagline itu elemen brand. Elemen brand yang fungsinya menyampaikan kepada publik. Jadi lamun kan brand teh bisa jadi brand personal misalnya. Kumanya nurunkeun jadi elemenna ya bisa membuat logo misalnya. Kan teu mungkin logona gambar jelema gambar lain gitu kan, karena personality gitu. Nah, akhirnya sebetulnya membuat brand itu harus mengenal dulu orientasi apa yang dilakukannya. Misalnya saya bikin kopi. Kalau bikin kopinya green bean bukan roast bean, jadi kopi yang siap diolah, diseduh gitunya. Yang brandnya kan harus green bean. Kalau green bean berarti ngomongnya naon? Petani. Nah, jadi filosofi brand itu adalah filosofi tentang siapa diri Anda gitu. Eta hukumna. Jadi kalau kita tidak mengenal diri kita, brandnya pasti ngaco tuh. Membangun brandnya pasti ngaco gitu. Kenali produk Anda, kenali bagaimana Anda menciptakannya, kemudian itulah yang harus dibuat sebagai brand. Ya, gitu. Contoh tadi bilang burger produknya gitu ya. Tapi Bu Eha gitu misalnya ya, ininya locally brand gitu, nama Bu Eha itu locally brand. Masalah tidak. Tidak oke. Tidak. Oke. Asal dia tahu persis bahwa yang dibuat produknya ini memang Eha banget gitu. Eha banget tuh kumaha? Ya lain brand apa? Bukan produk burger secara umum. Misalnya ditambahin apa gitu ya, di mix dengan misalnya begitu. Di sambal terasi. Nah, itu karena itu punya saya. Gitu. Orang. Gitu. Oke. Jadi brand teh saya mengambil asumsi bahwa eta teh adalah personal branding buat si produknya.
Iya. Ya, personal branding lah gitu. Jadi kalau dibuat harus berdasarkan identifikasi Iya, apapun. Iya. Orang politik. Dia pikir Jangan produk hungkulnya. orang yang mau maju jadi anggota dewan, mau jadi gubernur, bupati. Dia lupa bahwa sebetulnya yang harus dia bangun kan personal brandnya. Identitinya harus dari dirinya. Kan gitu ya? Ya enggak ya menarik. Gitu. Menarik, Bah. Kalau misalnya tadi bisa ke personal diri gitu. Kemudian seseorang itu akan mencitrakan dirinya beda dengan apa yang dia ini itu bisa saja. Sulit karena dia akan berbohong pada dirinya. Jadi jangan berpikir bahwa brand itu orang lain, atau misalnya begini. Kalau saya analogikan, saya mau jadi anggota dewan. Tapi saya niru Kang Farhan gitu. Ya mau bisa. Nah, saya bukan Farhan gitu. Harus jadi saya aja. Pikiran saya itu adalah brand. Saya pengen masyarakat Kota Bandung teh sejahtera teh kieu. Nah, itu kan pikiran saya, bukan pikiran orang lain. Nah kalau misalnya kalau misalnya di antara semua brand teh misalnya kita anggap aja brand personal dulu ya yang tadi. Ini brand personal yang dia punya untuk tidak menipu dirinya sendiri, ya. Tapi kemudian masyarakatnya yang akan dipengaruhinya butuh personal, butuh sosok yang tidak ada sebenarnya di personal gitu. Nah itu teh sudah tidak akan mungkin dibuat brand masukin. Tidak mungkin. Ya makanya itu orang politik bilang kan pragmatis. Jadi saya nyalon. 2 tahun deh kakarek gitu ya. Dia beraktiviti ya. Nah tidak begitu karena kita harus blend dengan kebutuhan publik. Oke. Jadi bukan hanya, makanya saya bilang begini. Saya sering dibilang orang, kenapa kamu ngomong kebudayaan adalah produk? Karena semua produk. Tadi nyalon gitu ya, lain nyalon gitu kan. Nyalon itu tong loba heureuy urang cita serius ieu teh. Ieu ke urang keur serius ieu teh. Karena aya naon teh aya ke saya aya nu ngomong, jeung si Abah mah tong diajak heureuy cenah jadi gelong kayak urang nah. Urang mah rek serius ieu teh. Tong heureuy Bah gitu. Jadi personal brand. Ya tadi kalau misalnya orang mau nyalon, dia harus tahu kebutuhan saya ini sebagai produk. Masyarakat butuh apa dari saya? Itu yang harus dia lihat. Oh ternyata produk masyarakat Kota Bandung ini butuh hiburan murah. Nah saya harus tahu hiburan murah yang ada di kepala saya sama nggak dengan dia. Nah itu diuji, dianalitik. Gitu. Setelah ketahuan baru bisa bikin brand. Oke. Gitu. Jadi brand itu tidak hanya produk, tetapi bisa juga membranding personal segala macam untuk kepentingan tertentu gitu. Tetapi sebagai identity berarti identitas ya, gitu. Nah, masalahnya nanti di publik akan diuji ketika dia memang berada di mereka. Contoh misalnya, saya yang disebut ustad. Awalnya disebut ustad, tinggal meuli kopiah we nya. Sorban, baju gamis gitu kan. Pasti minimum orang akan ngomong Pak Haji, minimum. Kalau ka saya mah nu gelo. Amun saya teh boga puguh make gamis terus dinya ninggalin naon ka urang gitu aja. Oh si Hoi hijrah kan paling tidak gitu kan. Lain pasti anjing gitu gelo. Salah masih gitu lah Pak. Nya gitu. Amun didinya gitu aja, amun didinya hayang jadi personal branding gitu. Obat diet pun anu percaya meureun ya. Saru jeung urang gitu ya. Modal ayeuna ya di alumni nih. Itu sering terjadi. Reuni yuk gitu kan. Ketika reuni nu terjadi naon? Wah, aya nu datang pagaya-gaya, aya nu datang dengan omongannya. Ngadongeng panjang kali lebar gitu ya. Itu semata-mata kan brand sebetulnya. Ingin dia diakui. sedang membranding dirinya gitu. Dengan apa yang dia mau. Nyewa mobil, kareuni, ambeh katingali urang beunghar. Apa yang di gitu. kepalanya? Biasanya yang di kepalanya, mun urang jigana mau mobil kieu ka reuni pasti disebut keren. Nah gitu. Itu tuh sudah melakukan branding sebetulnya. Untuk dirinya nya orang yang disebut keren atau orang pengen disebut pintar misalnya pasti gayana juga mengikuti itu kacamata dipantas-pantas gitulah.
Oh, Jadi ya. brand itu sebetulnya livingnya Cara hidup gitu. Cara ngomong mau pakai bahasa-bahasa akademis berikut ngerti mana gitu. Udah gitu. Capital venture. Capital venture dibuka ku aing Kredit. apa ini anjing dengan gitu unggul gitu. Ya, gitu. Oke. Kembali ke ke produknya, kita bicara langsung produk brand ya, kita bicara brand lah keseluruhan gitu. Tapi kan kebanyakan teman-teman kita teh banyak memproduk sesuatunya termasuk personalnya di produk kan akhirnya mah memproduk sesuatu. Terus ini bagusnya apa? Berarti tadi udah terjawab bahwa oh iya teh harus sesuai identitas kami gitu ya. Yang mau dia bangun. Mau dia bangun. Apa sebenarnya ada karena sebenarnya identitas apapun bisa dibangun. Bisa. Kalau personal mahese karena harus menggambarkan dirinya, keunggulan dirinya, amun produk mah bisa lah nya. Gitu. Ini terjadi beberapa artis di Amerika yang sudah dari tahun 70 sampai tahun 90-an. Amerika, Jepang. Pada akhirnya dia bunuh diri gitu. Karena menipu dirinya sendiri. Kan lelah jadi nanya capek. Harus jadi orang lain. Iya. Harusnya be yourself gitu. Ya, jika saya yang tahu Marilyn Manson. Ngomongnya be yourself. Be yourself. Ya, sedangkan diomongkan ngaranna Abah. Be yourself, Bah. Be yourself. Oke. Sekarang sudah nih ya. Kami sudah menentukan brandingnya seperti ini. A gitu. Okay. Nah, sekarang saya mau mempertanyakan gitu. Mempertanyakan Bah, iya udah saya filosofinya sudah tepat, cara ininya udah tepat. Sekarang saya pengen mengenalkan kepada masyarakat. Tentukan segmen dulu atau tidak? Pada saat awal sudah pasti ditentukan. Sudah ketika pembuatan brand justru ya. Kemudian tools menyebarkannya yang akan dibicarakan gitu. Oke. Toolsnya kalau ilmu atau ilmu menjadi sebuah bagian atau divisi di dalam perusahaan ya sebutnya Markom. Oke. Gitu. Nah, Markom ini sebetulnya pengelola brand, bukan yang membuat brand. Markom itu yang mengelola brand. Markobar mah fungsinya nyen martabak lah ya. Markobar anak presiden. Guys, eta heroina. Serius nih, Bah. Jadi Markom itu mengelola brand, makanya sebetulnya kalau secara bisnis di bidang agency, di bidang kami itu ada dua. Orang yang membuat brand, yang awal itu ya. Gitu, itu berarti konsultan brand. Ada orang yang menyampaikan brand ke publik. Nah, itu Markom. Tugasnya Markom. Gitu. Sekarang kita naik ya. Tadi udah kita bicara brand dengan pembentukan Markom. Markom mengkomunikasikan brand itu kepada segmen-segmennya gitu. Mediana loba pisan. Ya, mediana loba pisan. Itu teh media ditentukan berdasarkan segmen atau tool saat ini aja barbar aja diserbarin gitu. Kumaha eta teh biasana? Ada dua pola yang sebetulnya harus ditentukan di awalnya oleh si Markom itu. Yang pertama, mengaktifasikan brand tanpa berpikir bahwa yang teraktivasi itu harus beli. Oke, jika kumaha eta model berikan contoh produk yang diperlakukan seperti itu. Sekarang lamun saya pakai contoh misalnya yang paling sederhananya personal brandnya, karena itu mah publik jadi kaciri gitu. Misalnya pejabat yang mau maju Pak Ridwan Kamil misalnya gitu. Orang tahu nggak Ridwan Kamil? Ada yang tahu, ada yang tidak. Di awal tuh. Yang tahu yang mana? Yang milenial. Nah, ini Markom tugasnya mendorong orang yang tahu Ridwan Kamil nyoblos. Itu satu. Ke segmen yang tidak tahu hanya sebatas aya nu ngaranna Ridwan Kamil rek nyalon gitu. Eta nggak perlu sampai harus nyoblos. Fungsinya naon eta? Kunaon tidak diskaliguskeun aja supaya mereka juga ikut nyoblos. Karena di dalam progres hidup berpolitik kan tidak berhenti sampai wali kota. Ya. Oke. Ujungnya di situ presiden. Berarti butuh apa? Butuh audiens baru. Yang tadi kan audiens yang sudah tahu gitu, butuh audiens baru. Begitupun produk. Semua sama. Begitu. Ada yang hanya diperkenalkan dengan maksud yang beli juga nggak apa-apa. Kami mah sebenarnya segmennya bukan di situ gitu.
Tapi itu perlu dikomunikasikan, supaya orang itu nanti bisa saja tertarik ke sini. Ya, makanya programnya beda gitu. Oke, itu yang ke-1. Yang kedua? Yang kedua, konsep yang akan dibawa untuk mengaktifasi ini. Baik yang kedua tadi tuh. Ke yang sudah kenal bagaimana konsepnya, ke yang ini bagaimana konsepnya. Oke. Konsep masuk ke yang langkah ketiga apa? Salurannya. Ya, aktivasinya mau menggunakan apa? Menggunakan media. Tentukan medianya apa baru. Oke. Nanti 3 poin itu menarik. 1, sebarkan kepada yang sudah pasti segmennya, tapi memberitahu kepada yang bukan segmennya. Oke, itu. Kedua, aktivasi mulai. Ya harus dipilih. Ya karena beda untuk yang sudah tahu dengan yang belum tahu. Yang belum tahu. Ini tuh beda polanya. Beda polanya. Anu yang sudah tahu jadi mengajak untuk lebih lebih fanatik lebih fanatik terhadap barang ini. Yang ini masuki, coba dong. Gitu. Kenal, nyoba, loyal. Ya, jadi loyal. Yang ketiga itu naon tadi teh? Salurannya. Ya, channelnya apa nih? Gitu. Saluranna. Menentukan saluran eta kumaha? Berdasarkan segmen. Nah, misalnya dari segmen itu kan pasti awalnya ngomongnya gender. Perempuan, laki-laki. Turun, kerja di mana, hobinya apa, makannya apa. Edan loh. Gitu, banyak. Edan loh. Ya, makanya zaman dulu yang paling mahal itu bukan bikin iklan. Di brand itu. Naon? Analitik paling mahal. Ya dulu mah zaman belum ada digital, mengerahkan budak mahasiswa, tita survei. Nah itulah pekerjaan agensi di luar. Akhirnya kita beli itu. Oh gitu. Beli hasil survei namanya. Jadi tidak semudah gitu ya. Gitu. Saya cuma ngebandingin zaman baheula para rasul mengembangkan agama. Mengembangkan agama, menyebarkan agama. Eta teh pan eueuh nu kararitu teh nya. Berarti edan pisan. Jalan-jalan kayak gini. Dan analoginya sama dengan hitungan hari ini ya. Tidak ada analytical based on trust saja. Ya gitu. Kabayang ya. Kabayangnya ya. Ampun Gusti Allah. Dari mulai sahabat yang 4 orang berkembang lagi. Berkembang gitu. Luar biasa. Oke. Di penentuan sumber penyebarannya melalui kemudian hasil kajian akhirnya analytical. Sebar. Based on-nya itu. Dan itu udah dilakukan sebelum tadi. Ini yang yang saya pengen dengar teh gini. Ada keberhasilan secara sales. Akibat brand dan akibat markom yang bagus, brandnya tuh kemudian banyak yang beli. Nah, tetapi ada juga yang keberhasilan secara kuat secara brand. Eta keberhasilan karena naon sih? Maksudnya gimana? Kayak ini belum laku luar biasa, tapi brandnya kuat, dikenal orang. Oh, itu produk mahal gitu eta teh. Itu juga salah satu tujuan tim markom yang disepakati. Bisa jadi ya. Bisa jadi gitu ya. Karena untuk biasanya kalau gitu orang sedang menentukan posisi biasanya. Lebih ke personal branding. Jadi ya rokok lah misalnya. Rokok mah kan orang walaupun tidak ngerokok tahu itu rokok apa gitu. Kecuali biasanya perempuan yang kurang gitu. Tapi kalau laki-laki mah tengah rokok kayak nyaho eta jarum coklat, nyaho ieu. Cukup make mobil Willys naik kanu gunung. Iya pasti kan jarum coklat ya. Gitu kan. Kitanya. Nah, itu sebetulnya orang sudah melakukan strategi positioning brand. Tinggal itu bukan kata si pembeli atau audiensnya. Ya. Orang adventure banget nggak sih gitu. Gitu ya. Jadi kalau sudah sampai ke titik itu brand akan menentukan posisi. Saya mah pengen dipilih orang-orang adventure. Akhirnya konten yang dibuat, yang kalau sekarang kan bahasanya konten ya, konten advertising yang dibuat itu ngarahnya ke segmen itu. Jadi di awal tuh susah kalau mau ngomong, saya milih segmen dulu, hese itu teh.
Lain ti awal tadi kan Ya ngomongnya. kan segmen udah tahu nih. Ya, tapi hayang eta gitu. Tapi lebih detail maka nanti setelah itu. Iya gitu. Karena membangun loyalty itu. Ya. Gitu. Viewer, saya mencoba mencari sesuatu analogi yang sederhana dengan Abah ini ya. Nah, tetapi saya melihat ini banyak daging ya buat para UMKM atau siapapun yang mau rek dagang, rek jadi pejabat, bahwa Anda itu nge-branding. Nah, mempengaruhi itu cukup lama belum ya, Bah? Dan mudah-mudahan kalau ini didengar gitu ya, orang jadi punya peluang. Misalnya nyalon ya, mau nyalon gitu. Tapi saya orang branding nih, jadi ketemu kan. Jadi penyadaran juga karena pelaku branding hari ini juga menurut saya harus berbenah diri dengan digital tehnya. Gitu. Kan kalau sok tanyalah semua pejabat. Saya mau nanya dulu. Ini orang-orang branding yang tadi misalnya ada orang-orang yang mengaku menjadi konsultan branding ya. Sertifikasi atau masalah pengalaman. Iya. Tidak ada sertifikasi. Belum ada. Ini yang juga mungkin di kalangan tertentu lah ya, pembuat sertifikat gitu ya. Iya. Ini peluang. Ya, menurut saya sih harus ada sertifikasi. Harus. Ya. Sekarang mah nggak ada yang nggak sertifikat. Gitu. Karena menurut saya sih kan jika ketika orang bicara wah tak kayak gitu tuh harus ada dasarnya sebenarnya. Iya. Sekarang kalau saya ngomong saya pernah ngerjain ini, mana ini iklannya misalnya ya gitu. Kan tidak terukur. Ya. Keberhasilan iklan yang dibuatnya mana sukses tuh gitu. Jadi saya nggak bisa Anda hebat apa ukurannya? Ya. Terus Anda expert juga saya nggak tahu. Iya, itu satu. Yang kedua, di kami ini bukan sendirian kan. Saya hebat, ya tergantung kameramen juga ya. Kameramennya hebat nggak? Kan gitu ya. Jadi karya komunikasi yang dikeluarkan itu karya bersama. Ya berarti sekali lagi bahwa pertama kita sangat penting ya untuk nge-brand brand itu gitu. Kalau bagaimanapun itu identitas dan untuk banyak diketahui orang. Oke. Kieu bah edan orang cukup nyureng ngobrol jeung didinya nya gitu. Pan teu meunang heureuy. Ya bisa nya. Sejak orang ngobrol sajam penuh terus aya didinya ge nu sok nginjeun ngaco urang. Ngobrol viewers sih mah kudu harus ngobrol. Kalau kita ngobrol branding, ngobrol apapun dengan Abah, tiba-tiba si Abah teh selalu gini mendistract. Oh itu yang nugaris dan distract kan kata jawabannya urang teh kalian gitu dah. Sikato. setengah jam kemudian orang non di bah nu tadi bodoh. Balik dari awal. Dari KB ulah teh bilang setting. Tapi itu analogi itu sebenarnya analogi. Naon? Kita lagi ngomong satu hal. Sakieu gitu nya. Didistract sebuah iklan. Perempuan cantik lewat. Leungit kan? Lah itu kekuatan gitu. Itu kekuatan. Lain kekuatan, kelemahan. Lain kekuatan iklan, kelemahan aing. Urang oge nya. Kelemahan aing eta mah, Pak. Iya gitu. Artinya kan sebetulnya itu analogi manusia bahwa apapun dengan karakter apapun dia akan terdistract oleh apa gitu. Sebetulnya gitu. Oh iya sebenarnya itu bisa dinilai dengan kuatnya pesona karakter itu gitu. Kita just pick up naon telah ngomong gitu. Mana oya ku awewe gitu kan misalnya gitu. Oya begitu awewe eta nya. Tapi beda jeung nun teu oya ku awewe gitu. Mbah nyaho teh orang ketua IKBPI. Ketua IKBPI dengan ngomong kita mempermalukan gitu ya. Lain brand development atunya. Orang teh geus loba ngaku urang aduh bisa gugur sudah guys. Tapi naon lah nya demi ilmu bahwa itu merupakan satu contoh bahwa nya aya contoh ternyata nya aya contoh yang jelas di depan mata gitu. Dan itu di kebudayaan juga sama. Jadi di kita tuh 275 suku. Jadi ada 275 suku kalau nggak salah. Semua punya brandnya. Semua punya identitasnya masing-masing gitu. Walaupun sarua gitunya marak penutup kepala gitu, yang satu ikat, yang satu ini, yang satu ini.
tapi fungsinya sama. Nah. Dan ternyata itu identitas, bukan penutup kepala. Bukan hiasan. Identitas. Identitas. Karena kan lamun dina Sunda mah lamun panditana gitu ya, pemuka agama di dalam kesundaan, iketna bodas gitu. Lamun negara itu pemerintahanana gitu, iketna naon. Amun nu di stasiun sok ibu nu jualan gitu nu. Sarua. Anu kondena segede kieu eta naon eta? Arek ngarah ka tukang pijat itu kumaha. Jadi orang tuh memang membranding dirinya gitu kalau aku mah kayak gitu. Ya, sadar tanpa sadar ya gitu. Nah, terus orang nanya kieu bah. Tadi yang ngomong sukunya eta masih Indonesia keneh, tetapi ulah teh hayang ningali brand-brand luar. Ya, brand luar. Contoh McDonald misalnya, McDonald. Hayang ngomong McDonald pan teu asal teu naon meh di endorse. Di endorse. McDonald gitu. Nah, eta teh kemudian mereka tuh bisa sangat masuk terhadap culture orang. Ya. Atau brand-brand luar tuh bisa markomnya itu bisa masuk terhadap kita gitu. Nah, apakah brand itu kan nggak rubah brand namanya, tetapi itu hasil markomnya bisa masuk ke tiap kebudayaan yang berbeda. Iya. Gitu. Iya. Sehingga dari awal itu dari awal misalnya gini, awal bikin satu produk kan udah cita-cita ya, produk saya mah pengen mendunia gitu, bahasanya kan sederhana, pengen mendunia. Nah, ketika kalimat itu ada ingin mendunia kan dianalitik. Kalau McDonald ini masuk ke Indonesia harus gimana caranya gitu. Oh, ternyata Indonesia akan cocok. Kenapa? Dia pemakan ayam. Jadi di tengah sampai ke atas itu semua makan ayam nih gitu. Oke, masuk di situ. Makanya burgernya dia kurangin. Jadi hanya bicara di situ. Gitu. Burger isi rendang kayak mereka. Bisa begitu. Nukarar itu. Iya. Itu kan sebenarnya mah lebih ke produknya yang di apa namanya modifikasi. Ya, sesuai tapi dengan culture-nya. Secara markomna eta sama. Bahwa ia juga cukup Indonesia gitu. Iya. Jadi orang akan si Markom bertugas menentukan kreativitas produknya seperti apa, output dari produk kan dari hasil kreativitinya. Kemudian bagaimana menyampaikannya. Ya mun bahasa sederhana mah iklannya kudu kumaha. Gitu. Jadi nggak bisa iklan di Indonesia disamakan dengan iklan di Australia misalnya, nggak bisa. Nggak bisa. Karakternya kan orangnya berbeda. Kita kecilin lagi sekarang. Tadi negara. Antar suku kudu dibedakan sebenarnya. Ya, ada titik yang dicari. Jadinya kita sudah membicarakan kesepakatan setelah 1945. Sudah sepakat bahwa kita nation. Nah, kenapa pendiri negara ini bicara nation? Karena ketemu titiknya yang sama. Gitu. Ya, akhirnya dibikinlah 5 poin itu Pancasila. Dari situ tuh bahan untuk bikin brand sebetulnya. Ya. Oh, kita mah gotong royong. Jadi tidak perlu lagi kita bicara pada 33 provinsi, 275 suku dengan baju yang berbeda. Itu terjadi. Ada satu brand dulu tahun 80-an itu caranya begitu. Dia satu-satu tuh. Suku iya dipakaian baju iya. Iklan lagi jadi gitu. Nah, itu sebetulnya brand misalnya tidak jadi poin gitu. Brand mengadaptasi kepada Pancasila misalnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab teu meunang nyieun hamburger tina batu bata ya, karena tegas. Karena kan yang disampaikan sebetulnya knowledge-nya kalau dalam menyampaikan brand kebanyakan menyampaikannya knowledge. Ya. Kalau yang pragmatis kadang-kadang dia menyampaikannya looks, tidak knowledge-nya. Gitu ya. Itu biasanya dipakai oleh brand-brand yang memang sudah punya yang tadi Oi bilang sudah jualannya sudah bagus. Hanya menentukan positioning. Tapi kalau yang belum mah dia harus dapat pengakuan dulu. Mahalnya bahnya berarti membuat brand itu justru itu teh ujung tombak berarti. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya memang produknya juga harus bagus kan ya. Harus bagus. Tetapi brand itu adalah bagaimana dia mempositioningkan kita di para di segmen kita di publiknya. Mau yang beli mau yang enggak.
Jadi yang nggak beli juga produk itu keren. Yang tidak suka juga tahu itu harus tahu gitu. Urang teu beuki kas keripik si eta mah tapi tahu gitu. Eta pentingnya gitu memberitahuna. Ya yang sudah terjadi lah tahun 92.000 kali ya. Maici misalnya gitu ya. Dia sempat positioning padahal kan produknya cuma singkong ya. Keripik singkong gitu. Dikemas dengan baik, disampaikan dengan baik. Padahal brandnya Maici. Ya. Gitu. Ya. Gitu. Oke. Apapun produknya juga bisa ya dibuat positioning kayak gitu. Bisa. Dan memang harusnya. Udah harus. Emang harus dibuat seperti itu. Oh ya dan viewers ternyata brand itu akan sangat menentukan keberhasilan sales dari produk. Iya. Akhirnya kan menentukan nama juga ditentukan, tagline, icon. Itu kan kalau bicara brand tuh kalau secara elemen itu mata, telinga. Kalau makanan tambah satu lidah gitu. Kalau baju tambah satu lagi rasa. Handling gitu. Itu jadi yang pokok yang mana mata dan telinga. Makanya elemennya keluarannya ada logo, ada tagline, itu mewakili di mata. Kalau tagline mewakili di rasa, kalau pendengaran dengan jingle. Ya gitu. Kenapa orang bikin jingle gitu ya? Ya. Itu karena untuk kalau nggak saya lihat tapi mendengar musiknya, gitu. Ya, orangnya boga kejadian itu teh pernah saya ceritakan ke Abah. Saya dulu kerja di Jakarta. Saya paling sieun nggak sampai hari ini, saya paling sieun ngedenger saya roti. Teng gitu. Itu teh kalau saya dulu ketika kerja, mana ngaliwat setengah genep. Eta urang geus mulai telat gawe gitu. Tapi ingat nah, sampai sekarang padahal temelinya. Tapi saya ingat eta gitu. Amun aya tukang eta berarti setengah genep eta teh. Nah, kemudian nepi ka ayeuna saya sosok ngalamun diem padahal udah 10 tahun yang lalu. Sok leuwas diem ketika ngadenge eta juga titah gawe gitu dan tahu itu sari roti. Gitu. Sari roti itu jualan roti. Padahal itu dia gerobak gitu ya. Nya sederhana tapi memang dia tahu cara membangun image atau membangun brandnya di publik. Di Indonesia secara hearing walls. Ya. Aqua. Aqua aya. Sirine. Nah, Sirine mangges ngomong kabeh sarua. Untuk mewakili CSR-nya, untuk mewakili sebuah suku yang memang dalam tanda petik sulit mendapatkan air, ya dipakai satu iklan baru kan Aqua itu. Air so dekat gitu. Nah, itu mewakili kelompok etnik yang kekurangan air. Iya keren secara branding ya. Saya ningali model Aqua weh. Baheula kan kita tidak terpikir bahwa kita harus punya dispenser. Iya. Ya. Rek nyieun kopi tinggal ninyuh. Ya. Ayeuna teh kita menganggap bahwa tidak memakai air galon teh hidup kita tidak sehat. Eta akibat branding. Iya. Dirubah paradigmanya. Bahwa alam kita sekarang sudah rusak, air kita sekarang sudah tidak baik. Gitunya. Iya. Dirubah kan paradigmanya. Kalau dulu kan minum air itu kudu dipasak gitu ya. Ya pasak. Dan selesai urusanna. Dan kemudian loba aki-aki ini orang umuran nepi ka 80. Iya. Ayeuna babaturan urang umur 50-an kayaknya geus justru apakah lebih sehat hirupuran? Iya, itu akibat brand. Akibat brand ya. Iya, itu lucu. Kemudian orang menganggap bahwa sesuatu itu air yang kita ambil dari sungai itu kotor. Iya. Padahal mun dipikir-pikir main lagi marawati sungai lain. Ya geus kitu. Itu hebat eta brand tanya. Dan itu udah dilakukan oleh banyak orang. Tapi waktunya lama eta teh chip eta teh memasang chip eta ke mana masyarakat teh nya. Iya. Jadi Ooy yakin saya bisa diajak bicara tentang brand karena lama juga kan. Lama bergaul, lama ngobrol. Ketika ngobrol
banyak logika yang memang benar gitu. Akhirnya yakin bisa Ya bicara. kalau kita ketemunya baru sebentar belum kali sudah lebih ketawuran gitu sama Iya gitu ya. lebih ketawuran. Lebih kena siri baledog daripada siri brainwash ya. Dan itu juga kan orang bilang dunia pendidikan itu bukan industri. Sekarang industri. Ya, tapi cara memperlakukannya juga sama. Jadi harusnya memperlakukannya juga sama brand. Jadi setiap sekolah sekarang harus branding. Setiap sekolah harus branding. Ya, kalau dulu kan yang paling berat melakukan branding sekolah swasta ya. Iya, tapi kayak oke. Itu ya. Iya, tapi Ya, karena brand yang ditempel di orang sekolah negeri adalah yang terbaik gitu. BPI gitu kan. Ya, BPI mah terbaik memang. gitu. Kala ya udah kayak alumni teh sekolah swasta deui teh. Aya terbaik teh. Bae we da urang bawa hostna. Ya BPI kayak swasta terbaik itu. Swasta terbaik itu. Tapi orang pengen tahu yang terbaik teh apa. Jadi sekarang sekolah-sekolah sebaiknya menurut saya itu harus bisa memblow up bukan mata pelajaran. Bukan lagi ngomong lulusan saya ada di mana gitu. Tapi yang harus di blow up itu adalah kita bisa mengakomodatif apa yang kamu suka. Oh. Artinya gitu. ada di mana sebetulnya positioningnya? Ada di ekstrakurikuler. Ada ekstrakurikuler. Iya, jadi kalau saya senang terjun gitunya, saya atlet terjun. Karena di Leletik saya dididik terjun gitu. Ku bapak saya misalnya. Kan itu kompetensi saya. Tapi begitu masuk ke ekstrakurikuler nggak ada terjunnya. Oh, eta lucu. Gitu. Eta lucu. Paradigma gitu kan. Brand sekolah saja. Iya. Nah, kita bicara brand sekolah. Dulu sekolah nu banyak abus ka universitas negeri dianggapna ini adalah sekolah oke. Ya. Nah, sekarang ini karena profesi semakin banyak tidak hanya dari formal, maka harus membuat lebih kreatif. Iya. Si sekolah itu. Iya. Ya. Tuntutannya itu. Bahwa anu jadi atlet banyak. Dan dia di mana dia sekolahnya menyenangkan. Dan jadi yang menarik kok orang semua boleh memilih bukan hanya di Indonesia. Ya. Misalnya atlet renang gitu misalnya ya, walaupun nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi mau bisa jadi atlet Australia boleh. Oh gitu. Kan jual beli kayak main bola ya. Jual beli Transfer pemain ya. Transfer. Saya dipindahkan ke Indramayu itu Indramayu pindah. Indramayu ke Bogor gitu. Atau lain transfer. Nggak bisa transfer. Ya. Gitu. Jadi itu sangat mungkin nah institusi pendidikan harus menyadari itu bahwa ilmu pengetahuan yang normatif maksudnya fisika dan lain sebagainya matematika itu landasan. Ya. Gitu. Ini yang jadi masalahnya kan sebenarnya begini. Kalau ilmu eksak itu sudah pasti hiji tambah hiji sama dengan 2. 2 tambah hiji sama dengan 3. Ya, tiba heula hitungan cara membangun berapa fondasinya jambatannya sarua. Tapi begitu nyampe ke ilmu sosial, branding adalah ilmu sosial. Ya. Market adalah ilmu sosial. Eta pasti rubah. Ya, sesuai dengan dinamika kehidupan manusia. Apa butuhnya? Apa keinginan kita? Tidak bisa mentreatment sesuatu seperti masa lampau. 1+1 itu bisa. Jika kia orang mah ningali dunianya berubah. Jika kia kita nanti sebentar lagi tahun 2023 kita akan melihat spanduk calon anggota DPRD dan calon wali kota merasang kabeh. Mereka apakah ngeh bahwa ini teh sebenarnya nggak pernah ditinggali deui ku orang-orang teh nya kalau kan dianggap motoran. Iya. Ya benar. Iya. Ayeuna mah ada pembantu di rumah saya. Iya. Scroll nge-scroll. Iya. Ini yang harus dimasukin sebenarnya. Iya, betul gitu. Jadi medium-medium lain bahwa masih diperlukan nggak yang namanya masih. Tapi jumlahnya harus dikurangi. Iya. Titiknya harus lebih potensial. Iya. Gitu. Jadi nggak usah beribu-ribu spanduk gitu. Make ya. flyer gitu kan baheula. Iya, zaman baheula kita masih ingat. Kalau kita di perapatan di bere flyer kita bacanya.
Iya. Ayeuna pan dianggap runtah eta teh. Iya, Begitu bahkan, masuk dikerwes kurang teh. Jangankan diterima dulu, mau ngasih aja udah ditolak. Nya, Ya, jangan iya baheula. namanya. Baheula menang SMS di Dunkin Donat. Gitu. Anjir lu menang di Dunkin Donat. Ayeuna teh ngeganggu pisan itu. Gitu. Berarti emang rubah tools. Memang rubah. Toolsnya akan selalu rubah. Tetapi filosofi tentang brand itu akan tetap. Harus dilihat analyticalnya seperti itu, segmennya harus jelas. Ya. Cuma toolsnya yang beda. Gitu. Penyajiannya saja yang berbeda. Kalau kita analogikan dua nih, yang satu produk food, yang satu produk politik gitu. Keduanya sama, harus ada di situ gitu. Kan kita misalnya produk kopi digembar-gembor tapi nggak ada di situ. Ya. Gitu, Starbucks misalnya digembar-gembor tapi nggak ada di Indonesia. Ya percuma kan, naik melina ke mana gitu ya. Harus ada di sini gitu. Politik pun sama. Ketika Anda gembar-gembor di caleg-caleg Bandung, nyen di Kalimantan. Ya, kan harus ada di situ juga gitu. Nah, ada di situ tuh dalam pengertian tidak bisa diwakili oleh hanya sebatas flyers gitu ya. Wujudnya harus ada gitu. Jadi anggota yang berpolitik juga sama, dia harus tiap hari jalan di sini gitu. Dalam setiap kegiatan, kebayangkan artinya dia sudah mengabdikan dirinya dari sejak mulai kampanye dan sebelum kampanye. Ya, dia harus sudah ada di situ, ngobrol dengan ketua RT dan lain sebagainya sebelum jauh-jauh hari. Iya. Nah itu personal branding. Akang teteh viewer para alumni SMA di alumni plat D lah gitu. nu bade nyalon segala macam dangukeun gitu. Semuanya tidak bisa instan ya. Tidak bisa instan. Anda harus buat itu dari dulu nge-branding Anda gitu kan ya. Dan kepercayaan bukan di uang. Gitu. Dan kepada yang pedagang produk juga harus berpikir bahwa semuanya harus tajam dan tidak instan ya. Tidak bisa instan gitu. Bahwa mereka harus melakukan penetrasi pasar tepat, analisisnya yang baik gitu gitu. Kalau tanpa analisis, tanpa analisis, tanpa pemikiran segmen yang jelas segala macam, bisa saja laku tapi teka haja meren. Ya, nggak sengaja. Dan ketika dia harus membuat produk lagi gitu, belum tentu sesukses sekarang gitu kan. Dan bahkan kalau kita bicara branding kan outputnya bisa banyak. Satu tadinya dibuat branding ini untuk satu produk, tapi kedepannya bisa jadi sebetulnya produk ini pakai brand yang sama juga bisa. Oke. Ayah jadi orang ditanyakan teh bah. Ayah bahasa eta teh Anda ingin membranding produk dan membranding perusahaannya. Non perbedaannya? Ya kalau perusahaan kan corporate yang di brand. Iya. Gunanya apa sih? Kalau corporate biasanya larinya ke bursa nantinya. IPO. Jadi orang-orang itu menilai perusahaan itu sehingga sahamnya dibeli. Iya. Nilainya gitu. Iya, karena ada kalau orang yang melulu ke produk, basicnya pasti pedagang gitu ya. Sebenarnya itu produk, saham tapi produknya. Tapi di branding. Ya, gitu. Yang diorientasikan orang melihat masuk ke saham itu kan bukan hanya struktur keuangan, tapi kepercayaan kalau pembelian sampai mana brand produknya. Bahwa kami membeli saham itu, kami meyakini bahwa perusahaan itu berada di tangan orang-orang yang tepat gitu. Ya, gitu sebenarnya branding. Karena orang tepat ini mampu mengelola brand produk sistem. Gitu. Sehingga dia akan terus naik nilainya, gitu kan? Atau minimal dia tidak akan membuat sebuah macam blunder kayak gitu. Memberikan kenyamanan itu, kepercayaan itulahnya luar biasa. Dan itu sekarang nanti kaitannya dengan mana ya? Dengan kripto. Loba eta teh enak perusahaan anu memakai personal make branding seperti itu tuh. Harusnya banyak. Dan turunnya. Jadi dulu mah corporate besar ya, kayak Telkom gitu ya, kayak Telkomsel, Jarum gitu. Ya, yang sudah IPO gitu menunjukkan. Sekarang mah turun di tingkat level bawah juga. Karena orang yang berinvestasi memilih yang baru naik gitu. Karena kan jadi chip in-nya murah gitu ya. Ya chip in-nya murah, tetapi Anda harus tahu resikonya tiguling oge gede gitu. Biasanya dalam men-chip in itu dia sudah punya analitik. Analitiknya ini saya mau kembangin atau mau saya bunuh.
Biasanya gitu. Ya, bakal ngeganggu saya nih. Dibeli tapi untuk dibunuh gitu. Gelo lobanya. Iya, perkembangannya udah sampai sana. Bah, ngobrol jeung didinya madanya tidak bisa ngomong sepeminuman teh. Oh, iya. Ya. Betul. Tapi sepeminuman tangki. Tangki solar gitu. Jadi loba yang bisa dikupas. Ini belum ada endorse-nya. Aduh, kasihan. Cariin dong. Oh, cariin ya. Cariin dong. Harus branding dulu ini. Branding dongeng alumni nih. Nah, ini sebenarnya Anda ngobrol di sini sama saya itu sekalian memperlihatkan kondisi dan meminta pada Anda branding kami. Tuh viewers loge loba nu barareunghal atuh pangga brandingkeun. Makan sendirinya, iya teh nepi ka ayeuna teh segala macam. Ayo atuh ya atuh branding atuh kami gitu nyabahnya. Beliau pasti sudah tahu sebenarnya kami ini akan membesar, benar tuh, Bah? Siap. Oke, Bah, nuhun pisan ya, gitu sampai ketemu lagi. Tapi kudu datang deh karena loba keneh nu kudu dibahasnya, gitu ya. Nuhun, Bah, nuhun viewer, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.